Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok StatPen 40 Excel 2 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai uji normalitas dan uji homogenitas yang dilaksanakan pada program Excel. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sebagai moderator Wulan Nuzulia Putri, yang kedua ada rekan saya Adelisa Altatri, yang ketiga ada Andiani Firdaus, yang keempat ada Dini Febrianisa, yang kelima ada Mardilatus Solihah, dan yang terakhir yaitu yang keenam Zilfa Sandila Putri. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke bagian bagaimana proses pelaksanaan uji normalitas pada Excel yang akan dijelaskan oleh rekan saya Adelisa Altatri, dan yang untuk kedua uji homogenitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dini Febrianisa. Kepada Adelisa dan Dini dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan Excel. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang uji normalitas Kolmogorov-Smirnovnya. Nah, ini merupakan anggota kelompok dari StatPen 40 Excel 2. Nah, jadi uji normalitas itu apa? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Nah, jadi apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji Kolmogorov-Smirnov ini konsep dasarnya yaitu dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Nah, distribusi normal baku itu apa? Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. Nah, jadi kesimpulannya Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Nah, syarat dari Kolmogorov-Smirnov itu yang pertama itu datanya harus berskala, interval, atau rasio. Nah, yang kedua yaitu datanya bentuk tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Nah, yang ketiga yaitu dapat untuk n besar maupun n kecil atau jumlah data besar dan jumlah data maupun jumlah data kecil. Nah, ini kaidah keputusannya yaitu H0 diterima jika nilai Dmax-nya itu lebih kecil dari Dn alfanya pada tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, maka data terdistribusi normal. HO ditolak itu jika nilai Dmax-nya itu lebih besar daripada Dn alfanya. Pada tabel Kolmogorov-Smirnov, maka data tidak terdistribusi normal. Nah, ini merupakan tabel dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, sekarang kita masuk ke SPSS-nya. Nah, di sini kita sudah punya datanya yaitu nilai post-test dari metode demonstrasi. Nah, sebelumnya kita cari dulu rata-rata atau X-bar-nya yaitu dengan cara average. Terus kita blok data kita. Nah, seperti ini, saya contohkan saja. Ini sama dengan average. Nah, kita blok data kita sampai ke bawah. Nah, maka kita enter. Nah, langsung dapat datanya seperti ini. Nah, yang kedua kita cari simpangan baku yaitu dengan rumus statdef titik s. Lalu ini merupakan dari datanya. Nah, seperti ini contohnya. Kita cari st nih, kita pencet yang stdef.s. Nah, kita blok data kita. Nah, langsung kita enter. Nah, maka langsung keluar simpangan bakunya. Nah, setelah kita mencari ini, nah kita cari lagi ini XI ini merupakan nilai data kita. Nah, nilai data kita ini setelah saya urutkan nilainya dari yang terkecil ke rendah. Nah, di sini data kita ada 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Nah, nilai-nilainya. Nah, XI ini nilai-nilai dari nilai post test nih ada nilai yang 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Nah, untuk F ini merupakan frekuensinya. Frekuensi dari 40 itu ada berapa, berarti jumlah nilai 40 itu ada berapa, di sini ada 4. Nah, cara mencarinya yaitu dengan cara ini rumusnya countif. Terus ini kita kasih kunci supaya tidak bergeser. Langsung kita blok yang nilai ininya. Nah, saya contohkan saja. Ini kita buat sama dengan kita cari countif. Ini sama dengan nih kita blok ini data kita. Nah, untuk menguncinya kita blok aja dia. Langsung kita pencet F4. Nah, langsung terblok. Kita pencet titik 2 koma, kita pencet yang nilainya. Nah, kita tutup kurung, kita enter. Nah, langsung dapat nih nanti ini misalnya kalau nggak ada bisa aja kita tarik ke bawah. Nah, maka langsung keluar. Nah, ini cara mencarinya yaitu dengan sum, kita tambahkan yang atas ini, kita blok yang atas ini. Seperti ini contohnya. Sum, kita blok ini, kita enter. Nah, langsung keluar hasilnya. Nah, ini ada frekuensi kumulatif. Nah, cara mencarinya itu seperti apa? Ini ke sini.
4 ini kita letakkan langsung ke sini. Nah, ini 10 dari mana? 10 ini didapat dari 4 tambah 6, maka hasilnya 10. Hasilnya 25. Nah, begini caranya. Itu tadi G7 tambah 6 nih. G7 tambah 6. Begitu juga sampai ke bawah, maka hasilnya sama, yaitu dengan jumlahnya. Nah, ini selanjutnya kita mencari Z-score. Nah, Z-score itu merupakan transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal. Nah, cara mencarinya yaitu F4. F4 ini merupakan nilai angka pada data nih. Nilai kita dikurang dengan D4. D4 nih, rata-rata. Terus dibagi dengan simpangan baku. Nah, begini rumusnya. Sama dengan kita buka kurung, kita blok yang nilai kita, terus ini kita kurang, ini kita blok ya rata-rata. Nah, cara tadi untuk bisa terkunci, langsung aja kita blok yang ini, langsung kita klik pada keyboard kita F4, kita tekan F4, nah langsung terkunci. Kita tutup kurung, kita bagi dengan simpangan baku. Nah, kita blok juga dengan cara kita blok, terus kita tekan pada keyboard kita F4, nah langsung terblok, dan kita enter. Nah, maka hasilnya seperti itu. Ini jika belum ada, maka ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, langsung keluar datanya. Nah, ini mencari Z-nya. Nah, sekarang FT yaitu probabilitas kumulat normal. Nah, cara mencarinya yaitu dengan rumus norm diff I4. I4 itu dari Z-score-nya nih. Jadi ini cara mencarinya. Nah, kita ulang saja. Norm diff nih, langsung kita pencet aja Z-nya. Kita tutup kurung dan kita enter. Nah, langsung dapat. Ini jika langsung aja kita tarik ke bawah, nah maka akan langsung keluar datanya. Nah, cara mencari FS itu adalah probabilitas kumulatif empiris. Caranya yaitu dengan cara F kumulatifnya ini kita bagi dengan jumlah. Nah, ini caranya yaitu ini tadi frekuensi kumulatifnya kita bagi dengan jumlah. Nah, ini kita kunci yaitu dengan cara kita blok, terus kita tekan F4 pada keyboard, nah langsung terkunci. Nah, kita pencet enter. Nah, maka dapat FS-nya. Nah, ini kita tarik saja ke bawah. Nah, maka akan keluar hasilnya. Nah, ini selanjutnya yaitu FT kurang FS, maka ini dikurang dengan ini. FT ini dikurang dengan ini. Kita coba saja nih. Kita kurangkan ini, J4 dikurang dengan FS K4 sama dengan segini. Nah, dapat hasilnya segini. Nah, karena ininya mutlak, maka untuk mencari mutlak yaitu dengan rumus ABS. Nah, caranya yaitu ini ada ABS, kita klik ini. Nah, kita blok yang ini, FT kurang yang pertamanya, kita pencet enter. Nah, kita tarik saja langsung ke bawah. Nah, maka langsung keluar ininya. Nah, untuk menentukan dia normal apa enggaknya, selanjutnya kita menentukan Dmax-nya dulu. Nah, Dmax ini apa? Dmax ini nilai terbesar dari FT dikurang FS-nya. Nah, cara mencarinya tadi ini max. Kita blok saja FT ini semuanya, data di sini. Nah, kita pencet enter. Nah, maka keluar ini yang terbesar. Nah, di tabel ini dari mana kita dapatnya? Nah, kita kembali ke PPT. Nah, nih. Karena nilai banyak data kita tadi ada 35, sedangkan kita menggunakan uji signifikansinya yaitu 0,05, maka nilai pada D tabelnya yaitu 0,224. Kita kembali ke Excel. Nah, di sini maka D tabelnya yaitu 2,224. Maka hasil hipotesisnya 0,127 itu lebih kecil dari 0,224. Nah, tadi ada juga di PPT, maka di sini saya buatkan juga. Di sini H0 itu diterima jika Dmax-nya itu lebih kecil dari D tabel, maka data terdistribusi normal. Nah, karena HO diterima yaitu Dmax-nya lebih kecil dari D tabel yaitu 0,127 itu lebih kecil dari 0,227, maka data kita ini dia terdistribusi normal. Nah, sekian Pak ya materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menguji homogenitas menggunakan Excel. Nah, yang pertama saya share screen dulu. Nah, yang pertama itu kita sudah ada datanya, yaitu data pretest. Nah, kemudian kita ada eksperimen yang cross control, kemudian kita klik view, klik kanan view, ambil custom dari bounds, kemudian kita ambil add in, dan kita ambil analyze tool pack VBA, kemudian kita klik OK, dan kemudian kita ambil data, kita ambil data analyze, kemudian kita ambil f-test to sample for variance, kemudian untuk variable range satunya yaitu kita ambil data yang ini, kita ambil data eksperimen B2,
kita blok sampai ke bawah. Kemudian yang untuk variabel turunan sama. Kemudian untuk alfanya 0,05, kemudian kita klik OK. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan kita yaitu apabila F lebih kecil daripada F kritikalnya, maka datanya homogen. Karena ini lebih besar, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak homogen. Nah, selanjutnya kita juga melakukan pada post test. Nah, caranya sama seperti yang sebelumnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Adelisa dan Dini atas penjelasan bagaimana proses uji normalitas dan uji homogenitas pada Excel. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.